Kabar istri sehat ya? Kok jadi kau yang wawancara aku nih? Terbalik ya, Ben? Iya. Oh iya, konten kau nih ya? Ini Iya. kontennya udah keren ini. Udah berapa subscribernya? Udah 5.000? Ya, akhirnya kembali lagi setelah berapa lama vakum ya, kurang lebih 6 bulan nggak buat konten. Hari ini kita kedatangan seseorang spesial lah dari MDP, Hussein dari MDP Pegadaian. Halo Sen. Oh iya. Halo, halo, halo. Banyak kali intro-intro yang bullshit semua ya. Ya, apa kabar, Dut? Ya, alhamdulillah baik lah, baru lagi udah Ya, selesai lah masa-masa positif kan, udah kembali negatif lagi. ya, Tapi tetap pikiran harus tetap ya. positif. Oke, siap. Mana kabar istri sehat ya? Kok jadi kau yang wawancara aku nih? Terbalik ya, Ben? Iya. Oh iya, konten kau nih ya? Ini Iya. kontennya udah keren ini. Udah berapa subscribernya? Udah 5.000? Subscriber 1 juta? alhamdulillah 1.000 lah. Kan kemarin Oh yang iya. paling pecah kan yang sama MRDH lah. Videonya udah 3.000 lebih lah viewernya kan. Oh iya. Nah, jadi ini mesti ngalahin lah, ngalahin MRDH lah kan. MRDH jadi sawit-sawit bisa 3.000. Masa ini Pegadaian nggak bisa? Saling nggak tertarik orang. Nggak ada gitu. Apa nih bahas Nah, jadi apa ini? gini lah. Ini udah apa Kan tuh? dengar-dengar kan MDP kan mau buka lagi kan Pegadaian, tapi kan belum tahu kapan ya kan. Jadi sama kayak tahap-tahapnya dulu lah. Dari Pegadaian itu gimana sih? Ada tahap apa aja di tes-tesnya? Aduh, berat kali pertanyaan gue lah. Jadi apa ya? Sebenarnya aku masih bingung juga ini. Kenapa aku yang diajak ngekonten kan begitu banyak yang sama yang MDP juga, mungkin yang lebih berwawasan tinggi dan berkompeten gitu kan. Kalau yang lain sih mungkin kan karena mereka banyak Sibuk ya. kerjaan. Kalau kau kan nggak Oh ada iya. kerjaan bukan di Pegadaian juga kan. Iya, betul. Jadi Ya, jadi bisa sharing-sharing. Orang itu sibuk, oh betul sibuk yang lain. iya. Nah, Iya. Jadi kalau untuk informasi terkait yang ada buka lagi tuh, setahu aku sih kemarin itu memang ada ya. Sempat kita ngobrol juga kan pas ketemu di Jakarta. Jadi terakhir kali itu rencananya itu kemarin Direktur SDM-nya itu ngomong di batch kelima, angkatan kelima terakhir. Kan ini udah terlaksana itu udah ada 4 angkatan. Aku kan angkatan ketiga. Jadi kemarin itu pas kami di Surabaya dibilang sama Direktur SDM-nya itu bahwasanya MDP itu terakhir itu sampai angkatan kelima gitu. sampai Jadi kelima tuh. sampai kelima. Sekarang kan keempat tuh orang kemarin Yang ada ya. Tari dan yang si Ardi kan. ada juga inisialnya BN nggak lulus itu BN kemarin. Oh ya. Tapi kan kemarin katanya udah ini ya, udah kerja di apa di Wardah katanya enggak? Bukan, udah masuk BUMN juga dia, udah masuk BUMN. Oh ya. Iya. Mana ini juga? ODP. Keren ya, mantap dia. Meneruskan dia dari Suzuki Finance masuk BUMN lagi dia. Dia udah di jalan yang lurus lah ini berarti. Sama aja ya, tetap tahun-tahun kena cucuk ini ya, besi panas ya. Jadi apa lagi tadi? Nah, jadi kayaknya tadi tahapannya dulu lah kita bahas nih. Kan misalkan biasalah administrasi, setelah itu apa aja kan kadang di BUMN ini masing-masing beda-beda gitu tahapannya. Aduh, aku untuk detailnya itu aku lupa, tapi yang pertama pasti administrasi ya. Jadi kayak screening berkas lah, biasa lah kan. Jadi kayak kita nge-input ya biasalah CV dan lain-lain gitu kan, di platform mereka gitu. Ya udah, jadi pertama itu seleksi berkas. Jadi habis itu lulus apa ya, aku lupa, entah psikotes dulu. Ya, psikotes online. Jadi ada dua bagian. Kayak kota juga itu ya. Hah? Kayaknya udah pernah juga kayak. Udah lah. Kalau apa penilaiannya udah tahu nggak lulus. Jadi online test ya, assessment online. Jadi itu ada 2 ya kalau nggak salah. Aku ada tes. Ada tes online itu terdiri beberapa subtes. Kayak biasalah kayak psikotes, verbal, ada juga tes bahasa Inggrisnya. Itulah.
psikotes biasa lah pada umumnya kan, kayak kita biasa daftar kerja. Itu dia kerja sama vendor ya, atau ada tim HR-nya sendiri kok Pegadaian ini? Ada vendor. Vendor ya? Beda-beda. Jadi kan setiap angkatan itu beda-beda. Kebetulan aku kan ikut juga di angkatan pertama ya kan. Nggak lulus saya. Nah, jadi angkatan pertama itu expert kalau nggak salah aku tuh vendornya. Ganti-ganti. Nah, angkatan aku yang angkatan ketiga itu apa ya? Aku lupa. Pokoknya bukan expert lah. Entah Bang awalnya nggak tahu atau siapa, nggak tahu aku. Lupa. Pokoknya kurang familiar namanya. Nah, lima cahaya apa nggak tahu lah kan. Jadi siap asesmen online itu baru kayak ada buat video nggak salah aku, video berapa menit gitu menggunakan bahasa Inggris. Aku lupa, dikasih kayak beberapa pertanyaan, kita disuruh jawab pakai bahasa Inggris, direkam gitu, dikirim ke mereka. Nah, terus keempat itu langsung FGD sama wawancara psikolog kemarin itu. Keempat itu lewat lagi, habis itu ada direksi. Wawancara user dulu ya. User. Yang mana aku wawancara user dulu. Pas yang aku lulus ya. Iya. Baru terakhir itu tes kesehatan. Ada 5 atau 6 lah. 5 atau 6. Itu terus baru selesai lulus lewat, alhamdulillah lah. Kan banyak juga yang nanya. Apa tuh? Enggak, sebenarnya ya nggak terlalu apa ya. Aku juga pas tes ini juga yang nothing tulus aja gitu, karena kan kemarin banyak udah tes beberapa kali BUMN juga kan. Jadi yang terakhir ini nggak terlalu gimana ya, terlalu berharap kali lah. Tapi malah itu pula yang lulus, itu rezekinya. Ya, memang mesti kayak gitu sih. Kalau kita kadang berharap kali malah nggak lulus loh ujung-ujungnya. Aku sering juga gitu. Tiba nggak diharapin kan, bisa lanjut sampai akhir. Nggak ngerti kata. Ya gitulah. Nggak ngerti lah juga rezekian. Nah, terus kan banyak juga yang nanya, itu tesnya apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau gimana? Kalau yang kayak FGD atau terus di interview tadi itu pakai bahasa apa biasanya? Bahasa Karo. Enggak. Jadi bahasanya itu waktu LGD itu, jadi LGD itu ada dua tahapan itu. Pertama kita dikasih kayak biasalah, dikasih topik permasalahan. Aku lupa terkait apa itu ya, terkait retail gitu. Berarti perusahaan dikasih kasus lah, intinya dikasih kasus kan. Terus kita disuruh mecahin. Nah, solusi dari kasus tersebut kita tuangkan kayak dikasih kertas A0 gitu. Jadi A0 itu kita tulis lah poin-poinnya, apa yang mau kita sampaikan gitu. Nah, nanti dari hasil yang kita tulis itu bakal disampaikan, dipresentkan gitu ke tim kita, ke grup, satu grup lah gitu kan. Jadi pertama itu present. Nah, saat present di depan tim grup LGD kita maupun asesor, itu kemarin itu kami disuruh pakai bahasa Inggris. Pada saat present. Kebetulan kan ya kau tahu juga lah bahasa Inggris itu pas-pasan kan. Isno aja. Ya jadi aku pada saat itu ya kebetulan ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin kata-kata yang aku nggak tahu bahasa Inggrisnya. Jadi pada saat present itu kalau dipresentasikan itu berapa ya? 70-30 lah, 70% pakai bahasa Inggris aku, 30% pakai bahasa Indonesia. Karena pada saat sebelum present itu asistennya ngomong kepada seluruh peserta diharapkan menggunakan bahasa Inggris karena dianjurkan agar penilaiannya lebih baik lagi. Itu pas pula itu aku maju itu urutan keberapa? Nggak pertama lah. Jadi yang pertama sebelum yang sudah aku maju itu dia juga nggak full bahasa Inggris. Jadi aku mikirkan daripada aku buyar penyampaian aku, ya aku combine gitu, yang aku nggak tahu udah bahasa Indonesia saja ajar gitu. Jadi tapi pun selama kerja ini nggak ada pakai bahasa Inggris juga kan? Selama kerja di Pegadaian ini ada pakai atau gimana? Ya tergantung, pasti ada lah. Tapi kalau tergantung divisi. Kalau di Jakarta mungkin divisi kayak apa ya? Kayak hubungan kelembagaan, kayak pemasaran, kayak digital marketing mungkin perlulah bahasa Inggris ya. Tapi kalau yang jadi intinya memang nggak semua departemen atau divisi yang mengharuskan bahasa Inggris. Tapi memang ya kita sebagai namanya juga labelnya MVP kemarin tuh diomongin gitu, harus bisa berbahasa Inggris dengan fasih dan lancar. Tapi ya toh kita bisa lewat juga kan, entah dari mana mungkin
salah nilai itu nggak tahu lah kan. Mungkin. Jadi pada saat sampai ke tahap tadi kan udah selesai present, baru diskusinya gitu. Nah sama diskusinya itu dianjurkan pakai bahasa Inggris sama asesornya. Nah sementara satu tim itu ada 6 orang gitu kan, 6 atau 7 lah. Jadi nggak semua paham bahasa Inggris. Bahkan ada yang pada saat present itu yang aku lupa dia anak USU juga, anak Universitas Sumatera Utara kalau nggak salah, aku jurusan apa ya, ekonomi atau apa, lancar bahasa Inggrisnya kayak air lah gitu kan. Malah dia nggak lulus itu, entah karena dia terlalu vokal atau karena apa dia nggak masuk gitu, nggak tahu lah penilaiannya gitu. Kalau terlalu itu kan, terlalu banyak ngomong juga kadang penilaiannya jadi buruk ya kan, nggak jadi baik juga. Iya, mungkin napasnya bau juga kan, nggak suka jadi asesor itu. Terus kalau di MDP Pegadaian ini berapa lama trainingnya? Hampir 7 bulan lah kurang lebih, 6-7 bulan. 7 bulan ya, setelah itu langsung pengangkatan karyawan tetap atau gimana? Karyawan tetap ya? Langsung tetap. Posisinya sama semua atau gimana setelah training tadi? Levelnya. Oh, levelnya sama. Sama ya. Asisten manajer semua ya jatuhnya. Nah, itu tadi. Jadi di Pegadaian ini banyak apa ya? Banyak kayak label-label yang inilah, yang apa ya? Yang membingungkan gitu. Jadi disampaikan pada saat hire gitu kan. Jadi dia ada dia jabatan, ada dia title corporate, macam-macam. Jadi title corporate-nya itu asisten manajer 2 gitu. Nah, jabatannya peranata 4. Terus sebenarnya nggak tahu yang mana, tapi ya gitulah banyak. Dulu lagi nanti kayak first line manager, ini banyak, jadi banyak gitu apanya, nama-namanya. Tapi biasa kami kalau di ini lebih ke apa ya? Lebih ke grade sih. Grade ya, grade tingkatan gitu. setara semua tapi berarti ya. Iya. Terus kan kalau MDP ini dia yang 7 bulan tadi itu gimana? Apakah in class atau OJT atau selang-seling atau gimana kalau di Pegadaian prosesnya? Jadi kalau yang selama 7 bulan itu dia ada, jadi kami di 2 tempat, 2 lokasi. Jadi pertama itu in class di Surabaya. Jadi itu dikumpulin semua ya dari seluruh Indonesia ya? Ya. Dibayarin tiketnya juga? Itu, nah, jadi pas pergi itu enggak. Ini enggak, yang pergi yang ke sana ke Surabaya karena alasan pihak perusahaan itu karena belum taken kontrak. Karena beda-beda kan. Tapi setahu aku perusahaan lain kalau begitu udah lulus, mau berangkat ke Papua pun dibayarin. Cerita konon lain gitu. Tapi pas kemarin kami itu enggak. Jadi pas ke Surabaya itu pakai biaya pribadi. Dan nggak bisa reimburse gitu. Jadi ke Surabaya diklat selama 3 bulan lebih lah gitu. Jadi di kelas di sana, tidur di sana kayak pesantren kilat lah. Cuma ini nggak kilat 3 bulan setengah kan. Nah, gitulah. Terus baru habis itu OJT. Iyalah, OJT di Jakarta. Oh, itu di Jakarta semua, nggak ada di kota lain yang OJT-nya juga? Nggak ada, di Jabodetabek. Ada yang kan diputar tuh kan, kantor tuh kan unit kerja itu ada 4. Ada kantor pusat, kantor wilayah, kantor area, sama kantor cabang. Jadi itu selama di Jabodetabek itu diputar lah. Sebulan di kantor pusat, sebulan 2 minggu di kantor wilayah, 2 minggu di kantor area, sebulan di cabang gitu. Habis itu kayak buat paper biasa lah, ujian terakhir. Oke. Kalau dari angkatan kemarin batch 3 ya, sih? Dari batch 3, itu ada yang nggak lulus atau lulus semua MDP pesertanya? Oh, lulus semua. Lulus tapi semua, ada kawanku yang mengundurkan diri. Nggak kena penalti kalau mengundurkan diri? Kena. Tapi ya proporsional. Sesuai dia selebgram dia selebgram tuh. Jadi dia mengundurkan diri. Dia jadi ini serius ini dia jadi manajer Aukarin. Oh. Sumpah nih. Iya. Jadi dia jadi manajer Aukarin. Dia itu selebgram. Makanya aku kaget juga. Dia tuh cewek. 2 cowok. Cowok. Iya, jadi
teman-temannya orang-orang selebgram semua lah. Dan aku baru tahu tuh pada saat ya itu tadi dia resign, sangkain aku keterima kerja di mana gitu. Kami sangka semua satu angkatan kan tadi kerja di yang lebih hebat lagi lah. Kan? Lebih dari pegadaian kan. Apalah mikir-mikir lah orang kan. Manajer banyak lontong. Yang lebih banyak ya kan. Yang kurang ya itulah. Jadi selalu rupanya dia jadi manajer Awkarin. Jadi kemana Awkarin ngikut lah kayak ya itulah manajernya lah. Ngatur-ngatur. Lebih enak lah santai kerjanya juga. Memang ya dia memang orangnya passionnya ke situ kali. Ya nggak bisa dipaksakan juga yang kayak kerja kantoran yang tiap sampai Jumat masuk pagi pulang sore. Mungkin nggak tipe dia. Ya gitulah. Bingung aku kenapa mau masuk pegadaian begitu. Heran S2-nya S1-nya dia UI, S2-nya dia ITB. Oh, dia S2 ya? Saya. Iya banyak kawan-kawan kami yang gitu loh, yang S2 ada yang dari Cina, ada yang dari Malaysia, dari mana-mana lah. Mau masuk pegadaian. Awak dari Simpang Dr. Mansur sini ya kan? Gitu. Ada kawanku lagi kawanku yang dari Yayan Langsa yang dari Medan. Ada kawanku yang dari Pancabudi. Oh, usulnya udah nggak tahu gitu. Apa lagi Pancabudi ya kan? Berarti yang penting kan ada skillnya dia, skillnya juga, nggak patokan juga. Enggak juga, memang rezeki aja sudah. Banyak tuh, jadi intinya apa ya? Rezekian aja. Oh, berarti bagus lah, jadi buat motivasi kan, mau dari mana aja kampusnya tetap aja bisa masuk ke pegadaian gitu kan, nggak mesti dari kampus-kampus besar. Ini kan buat nanti kawan-kawan yang nonton ya kan, jadi nggak berkecil hati, jadi tetap mau coba gitu. Kadang kan orang kan udah tahu dia kampusnya dari kampus kecil kan, males lah aku daftar banyak ribet, minder nanti nggak lulus juga. Nah, kan karena rezeki kan ada yang tahu ya kan. Karena kan lagi pandemi juga kan, jadi kayak memang udah serba sulit sekarang gitu untuk cari pekerjaan yang settle lah gitu. Nah, terus kan udah 3,5 bulan kan waktu itu kelas ya di Surabaya ya kan. Ya. Nggak ada cinlok di situ. Kenapa? Kan sebagai kan berpengalaman lah kan cinlok di satu tempat gitu kan, apalagi udah di waktu yang lama kan dari pagi sampai tidur kan ketemu lagi ya kan. Di kampus aja nggak dari pagi sampai malam aja ada cinloknya kan. Masa ini di pegadaian nggak ada? Nonton. Jadi apa ya sebenarnya nggak. Jadi sebelum aku berangkat juga udah ada yang dekat kan. Yang mana ini kan banyak. Itulah. Ada pokoknya. Jadi untuk cinlok sih enggak. Jadi maksudnya ya karena kan sana kan fokusnya mau belajar ya kan, mau cari ilmu, mau cari pekerjaan. Jadi paling adalah bukan cinlok sih, kayak lebih ke apa ya, yang sefrekuensi gitu. Tapi nggak ngarah ke jenjang yang untuk pernikahan atau apa gitu, atau yang serius. Itu cuma kayak sefrekuensi doang gitu. Nggak ada yang terlalu gimana sih selama aku di sana. Karena fokus belajar, cari uang, kumpulin duit buat beli ciki ya kan, buat beli ini beli itu. Jadi kalau untuk ini pertanyaannya ya. Kan selingan dia biar ada kisah-kisahnya tuh. Jadi kalau selama di sana lah, kalau kerja itu pernah nggak ngerasa mau nyerah atau mau keluar sendiri di titik terendahnya itu, pernah nggak? Pas kapan gitu? Oh, ini pertanyaan yang kan tiap orang kan pernah kan, kalau misalnya kerja jadi udahlah males lah aku kayak gini gitu. Kita sikit lah, jadi kan aku mas. Oh, aku udah pernah kerja sebelumnya di pabrik kelapa sawit di PKS. Terus jadi market ya cabut kan, nggak tahan. Maksudnya nggak tahan karena memang nggak berkembang gitu. Makanya Doli itu kemarin keren lah. Dan memang dia memang lebih jelas sih perusahaannya dibanding aku kemarin kan. Terus aku sekitar 4 bulan lari malam tuh kan, lari malam lah, pulang ke Medan. Terus aku awal 2019 tuh kerja di salah satu perusahaan. Itu perasaan waktu lari malam itu sama nggak kayak rasanya lari waktu pengkaderan? Nggak pernah aku lari pengkaderan nonton. Ya deg-degan juga sih, maksudnya ini aku lari. Ini aku lari ya kan.
Nggak lari sih, naik bus lah, jauh juga kan, 10 jam lah. Maksudnya malam-malam itu memang, jadi pas gitu gajiannya kan, masuk, ceking, langsung cabut aku. Kasih surat tulisannya pun petitik ke kawanku. Terus aku keluar itu kan, terus aku kerja jadi marketing lah di salah satu perusahaan shipping, ekspor impor kayak si Bayu. Nah, tempat kemarin tuh aku nanya sama Bayu tuh, kayak Bay, ada nggak Chan buat ini buat itu gitu. Itu bertahan lupa gue 5 atau 6 bulan lah sebelum aku keterima di Pegadaian. Nah, jadi cerita lucunya itu yang pada saat aku kerja, karena aku tuh MDP 1 ikut tuh sama kawan kita juga kan. Iya, banyak lah. Ya. Yang dari Medan. Gaby kemarin. Jadi ikut tes MDP 1 sama tes yang PKS ini kan. MDP 1 kalah kesehatan, yang PKS lulus. Berangkat lagu ke Sibuhuan nama desanya. Jadi aku tanya, masih kontek-kontek kan sama Gaby. Kayak mana Gab? Enak Gab di sana. Jelaskan ya, enak Sen. Banyak lah Gab. Kayak mana di sana? Enak kok di Surabaya. Enak Sen. Dapat apa aja fasilitas pen? Ini makin apa lagu, makin kepikiran ngapa lah bisa nggak lulus ya kan. Dapat cewek nggak diceritanya ya? Aku di Pak apa? Dapat cewek nggak diceritanya juga? Oh, udah. itu belum tahu tuh. Kau pancing aja. Itu belum tahu. Padahal itu tesnya sama yang lama ya kan, tes Pegadaian sama yang lama. Udah lulus ya kan, kurang laki-laki kayak gitu. Astagfirullah, batuk lah gitu. Akhirnya aku resign kan dari Sawit, baik lagi ya. Resign. Terus aku itu ikut buka Angkasa Pura 2. Itu mungkin tahu juga lah kan. Jadi aku itu bagian human capital. Jadi aku tuh prosesnya itu hampir 8 bulan lah itu, dari bulan 11 2018 aku ingat itu. Sampai mau daftar bulan 6 pengumumannya. Aku kalah di wawancara direksi, udah berapa tahap lah. Iya. Jadi kayak memang kayak itu loh aku bilang rezeki tadi. Aku pun daftar MDP 3 ini sebenarnya nggak niat gitu. Jadi aku daftar tuh pada saat aku di kantor itu, pas di perusahaan shipping tadi, hari terakhir. Aku lagi gabut kali kan, nggak tahu mau ngapain. Buka iseng-iseng lah, buka ini loker. Aku tengok, hari terakhir pendaftaran MDP 3. Aku buka lah akun aku. Kan kalau buka akun udah ada tuh kan bekas MDP 1. Tinggal play aja berarti tinggal ngerubah beberapa aja sih. Udah aku play. Nah itu pula yang lulus sampai akhir gitu. Iya. Makanya kayak nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kepikiran juga sih. Ya udahlah, matiin tulus aja gitu. Oke. Jadi sekarang udah berapa lama nih di Pegadaian totalnya? Kalau terhitung pengangkatan itu belum setahun lah. Bulan 3 kami. Bulan 3 nanti baru setahun. Bulan 3 setahun. Terus itu nanti setelah OJT, penempatannya itu kita bisa milih atau ditentuin dari pusat? Oh, jadi pada saat di akhir OJT ya, sebelum ujian terakhir, present terakhir itu kan, dikasih tuh kayak di-share orang itulah link gitu, ntar isi linknya itu kayak pilihan-pilihan gitu loh. Jadi satu orang itu dikasih 3 opsi. Itu memang dari MDP 1 sampai MDP berapa? Nggak tahu aku MDP 4 ya. Sampai angkatan aku kayak gitu. Tapi itu cuma kayak dikasih opsi aja, belum tentu kita apa yang kita pilih bakal di situ gitu. Jadi kemarin milihnya apa aja 3 itu? Jadi aku memang pilihnya pertama itu memang di Medan. Karena aku mikirnya kan, ya kan beda-beda orang. Ada yang mikirnya orang ketika di daerah lebih lama karirnya. Aku bodo amat aku yang penting dekat sama keluarga, dekat sama kawan-kawan. Nggak bisa, kalau Bayu dengar ini, tahu apa dibilangnya? Dibilangnya kok nggak cocok main di Lechia Gedang, homesick kau. Nggak bisa kau main di luar negeri kayak gini, homesick kau, kata Bayu. Nggak cocok kau main di luar negeri, katanya. Inilah pemain-pemain Liga Indonesia kayak gini, kata Bayu. Ya, jago kandang ya. Iya. Nah, memang apa ya? Memang mikirnya itu, juga kawan juga sedikit, keluarga adalah beberapa yang stay di Jakarta, tapi mikirnya musuh ada juga Jakarta kalau... Oh, enggak musuhan lagi ya? Musuh enggak ya? Enggak musuhan lagi ya?
Oh enggak. Nggak pernah musuhan, kampret kan. Enggak musuhan, cuma enggak cakapan aja ya kan. Wah ya udah, bingung aku nggak tahu aku. Kawan nikah nggak datang. Kawan lah. Enggak Oh, loh, kawan. mana ada, nggak diundang. Orang nggak diundang ngapain Nggak datang? diundang. Gila. Iya. Kan memang terbatas. PSBB kok positif lah, positif. Langsung enggak, Pak. Sampai mana tadi lagi? Sampai apa tadi? Oh, kenapa pilih Medan? Iya. Pilih 3 kota tadi Ya, apa aja 3 kota? Pertama itu memang Medan. Jadi aku udah nanya. Jadi itu dia pilih tempat sama langsung posisinya tuh. Jadi aku naik juga sama Bang Putra, senior kita lah 2011 kan. Iya. Yang udah masuk luar di kantor wilayah Medan. Aku tanya lah, Bang, aku mau rencana balik ke Medan nih, kira-kira posisi apa yang belum ada anak MDP-nya gitu. Dibilangnya lah, jadi yang belum ada itu pada saat itu tuh bisnis, jadi departemen bisnis analis namanya, sama departemen logistik. Nah, jadi aku pilih pertama itu karena mikirnya, aku tengok lah kan SOTK-nya kan, struktur organisasinya, logistik apa aja. Yang pertama ada pengadaan, procurement. Yang kedua itu ada aset bangunan dan pengembangan korporasi. Yang ketiga itu ada protokoler, humas. Kalau di bisnis agak ngeri lah gue tengok kan, agak sebenarnya nggak ngeri juga sih, kayak tentang bisnis lah, harus fokus ke bisnis gitu, kayak pemasaran. Tertarik juga sih aku kan. Jadi aku pilih pertama itu aku milihnya logistik. Aku pikir kan, pengadaan ini kayaknya nggak terlalu mikir pening, procurement kan, aset bangunan ini kayaknya keren ini kan. Terus aku pilih kedua yang itu bisnis. Aku ngambil bisnis karena targetnya itu bisa di pemasaran penjualan. Yang ketiga, aku milih kantor pusat. Sama PPAT juga itu, procurement juga. Procurement dan pengelolaan aset tetap lah. Udah, jadi 3 pilihan itu. 2 di Medan, 1 di Jakarta. Nah, jadi rezekinya lagi nih, Ndut ya. Jadi MDP pertama, kedua itu memang dia kuantitasnya itu, jatahnya itu 85% itu di kantor pusat gitu, karena memang belum ada. Tapi di zaman aku, persentase penempatan di pusat itu kan udah penuh itu, jadi lebih banyak dibuang tuh di kantor wilayah gitu, sampai di Sabang sampai Merauke lah. Berarti nggak nyesal juga lah kan, nggak lulus batch 1 tapi masuk batch 3 ya kan, bisa ke Medan kan, itu dia hal-hal positif. Itulah makanya setiap kejadian pasti ada karomahnya lah gitu. Iya, mantap. Berarti kalau udah penempatan gini, ada kemungkinan dipindah lagi nggak ke kantor pusat atau kemana gitu? Oh ada, pasti ada lah. Jadi kemarin itu pada saat kami sosialisasi ya, udah selesai pengumuman penempatan, orang pihak SDM-nya yang ngomong gitu. Jadi untuk yang anak-anak MDP ini memang nggak settle di satu tempat, memungkinkan untuk diputar. Katanya gitu. Tapi sampai sekarang belum ada. Lah. Apa udah ada yang dari daerah-daerah ditarik? Belum ada ya? Belum ada. Bahkan temanku lah ini ada dari Jakarta, 2 orang di Medan. Oh, dipindah lagi ke sini, ke Medan? Enggak, maksudnya pas kami penempatan kemarin sampai orang yang dari Jakarta itu ke Medan gitu. Oh, karena kurangnya juga ya? Banyak yang stres juga kemarin penempatan. Ada yang berada di Jawa, ternyata ditampakkan ke Makassar, ke Balikpapan, ke Manado tuh paling ya ngeri lah kan, Manado kan. Iya. Makan kelawar di sana. Untunglah di Medan, kantor dekat ya. Sampai menit. Terus kalau yang untuk batch 4 juga kayak gitu berarti, kayaknya mirip-mirip ya. Apalagi mereka kayaknya kan fullnya online ya kan belajarnya ya. Nggak merasain di kelas berarti ya. Batch 4 ya. Enggak, kayak angkatan COVID biasa. Enggak. Tapi emang nanti aku bilang sengaja kali, ini memang enggak lah. Mungkin karena COVID kan, treatmentnya beda, tapi kurasa outputnya tetap sama lah. Enggak lah, enggak direndam-rendam, enggak dibentak-bentak, kan sama ya kan, beda itu outputnya. Lebih lembek deh. Mungkin. Kalau masalah itu ya pendidikan bela negara itu nggak ada kan. Nah, itu apakah ada kemungkinan diikutin ke, misalkan nanti batch 5 buka nih kan, terus keadaan udah mulai stabil lah, apakah mungkin dia ikut ke batch 5-nya yang bagian itu tadi, bela negara tadi?
Mungkin kemarin tuh gitu dengar-dengarnya. Soalnya Jadi kan karena mereka tuh kan udah sempat setiap ke apa kan wajib itu kan, wajib ikut kan. Iya, iya, iya. Jadi walaupun dia nggak ikut di Iya, batch ini kan dia dioper ke batch selanjutnya gitu kan mungkin. kali ya mungkin ya. Soalnya pun kami pun selama di Surabaya, Dut, kami kayak dijaga tentara gitu. Jadi pagi itu jam 4:30 bangun, disuruh lari, sama kayak apa ya, kayak semi militer lah. Nanti apel pagi, apel malam, nanti masuk tempat makan harus hormat segala macam, gitu-gitulah. Itu 3 bulan kayak gitu terus? Titik disuruh push up. 3 bulan gitu terus? Iya. Apa? Jadi gue di Surabaya itu kan jam 3 bulan. 3 bulan. Jadi gue 4:30 bangun pagi, sholat subuh berjamaah. Iya, sholat subuh berjamaah, langsung senam, lari jogging, keliling komplek tuh di Surabaya tuh. 3 bulan gitulah. Habis itu mandi, sarapan, apel pagi, malam nanti apel malam. Belum lagi kena marah disuruh, macam-macam lah. Ya berarti beda lah. Kalau udah kayak gitu kan. Malam-malam kadang kawan ketiduran. Treatmentnya beda deh udah. Iya gitulah. Karena jadi pada saat di Surabaya itu di corporate university-nya ada militernya, ada 2 orang pelatihnya gitu yang jaga. Jadi disiplin gitu. Oke. Tapi ya gitulah. Nah ini main lah, makan gratis, tidur gratis. Iya. Kan udah ini nih sebagai udah berpengalaman kan, gimana lah coba kasih motivasi lah ke kawan-kawan nih kan yang nonton nanti. Apalagi kan mungkin banyak kawan-kawan yang udah diputus kontraknya atau susah cari kerja. Berikan motivasi dikit lah Sin, biar orang bisa kembali percaya diri lagi. Apa ya? Kalau motivasi sih ya kalau dari aku ya. Ya iyalah, masa dari si Bayu. Kan, ada si Bayu di sini. Maksudnya masih si Bayu aja kok. Ada si Gaby. Aduh, jadi rindu juga Gus. Udah pernah lagi di Medan jumpa lah makanya. Kemarin enggak, kalau dari aku gini Gus. Ya nanti lah kita ini kan gampang lah. Aku sama orang si Memet Agas aja. Kok jadi nongkrong ya kan? Jadi kalau apa ya? Ini ya kembali ke dari aku tuh kalau kau tahu lah kan aku tuh orangnya kayak apa ya? Yang kayak memang nggak terlalu ambisius gitu kan, nggak terlalu terus orangnya juga apa ya? Nggak rajin-rajin kali gitu, yang biasa-biasa aja. Malah lebih ke arah main-main terus gitu daripada serius terkait masa depan lah gitu kan. Tapi itu tadi sebandel-bandelnya kita gitu, kita boleh bandel kalau dari aku ya, kita boleh bandel tapi tetap ngepentingin kebahagiaan orang-orang di sekitar kita gitu, jangan kita jadi beban buat orang lain. Itu aja sih kalau aku sih, intinya mikirnya jangan apa ya, diri kita ini jadi beban buat orang-orang di sekitar kita gitu, malah sebaliknya kita yang orang-orang sekitar kita membantu orang-orang di sekitar kita gitu. Dengan apa tadi, dengan saling enggak lah, maksudnya dengan memberi kayak sekarang lah kan, alhamdulillah udah punya pekerjaan. Yang tadinya mungkin minta uang sama orang tua, sekarang udah kebalikannya gitu. Yang tadinya mungkin pengen beli sesuatu harus minta dulu, sekarang udah bisa nabung buat beli barang sesuatu gitu. Jadi itu aja sih yang buat kawan-kawan yang mungkin udah bekerja. Dulu kan kalau mau beli sesuatu kan main poker dulu ya kan? Enggak, dulu dulu main poker, taruhan bola. Nah, gue MU Liverpool apa kok? Itu gitu sampai sampai diskusi itu gimbe kan. Intinya gitu, yang buat kawan-kawan pun jangan patah semangat lah ya kan. Walaupun pandemi ya coba Pak yang masih cari kerja di Medan lah, kita mungkin udah sama rasain dulu ya. Kayak ikut job fair gitu kan, pakai kemeja putih, pulang-pulang ketiawak warna kuning, kena keringat, ngantri-ngantri. Pada saat dipanggil ternyata perusahaan apa angke ya kan. Gaji aku tengok gini, berapa nanti tawaran gaji kan, tengok ini. 3 ya kan, Sangkawa 30 juta, rupanya 3 juta, 2 bulan pula itu 3 juta ya kan. Waduh, mending nanti ada yang dikasih target. Nggak capai target nggak digaji. Yang penting, oh iya. Iya kan? Iya betul. Nah,
Jadi apa ya? Kayak kawan kita itu aku kayak si Aji lah ya kan. Aji itu keren tuh, kayak orangnya kayak patah semangat gitu. Apapun kesempatan di depan mata disikat gitu. Nah, mungkin contoh yang seperti itulah gitu. Contoh orang-orang yang bersih apa ya? Bekerja keras lah, apapun pekerjaannya, yang penting aku coba dulu gitu. Jangan sampai aku malas untuk mencoba. Iya, betul. Itulah. Ya, oke. Tuh, mungkin itu aja sih untuk perbincangan kali ini. Semoga dari apa yang disampaikan Husein tadi bisa diambil positif-positifnya buat kawan-kawan, apalagi yang khususnya yang mau coba daftar MDP Pegadaian ya kan. Semoga bisa jadi junior-juniornya Husein nanti di tahun ini atau mungkin tahun depan ya kan. Oke, itu aja mungkin untuk kali ini bincang-bincangnya. Sukses juga, Andut. Ya, makasih ya Sen, udah meluangkan waktu buat sharing-sharing. Ya, saya Andut. Ya, oke, terima kasih. Dah. Yo, thank you.